Nabi kita Muhammad alaihissalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang tidak diberi Allah kepada manusia pada umumnya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam syair-syair ini menyatakan 10 keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi tidak pernah berihtilam. Mohon maaf saudaraku sekalian, tak pernah bermimpi basah. Nabi Muhammad tak pernah begitu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad matasa'ab, tidak pernah menguap seumur hidup beliau. Nabi juga tak pernah buang angin. Nabi Muhammad bersin. Nabi Muhammad bersin dan mengajarkan kepada kita untuk kalau kita bersin tutup dengan punggung telapak tangan kiri, kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau menguap tuh memang langsung tak pernah Nabi Muhammad alaihissalam. Dan juga memerintahkan kepada kita untuk kalau kita menguap sebaiknya ditahan, sebab at-tatha'ub minasyaitan. Tatha'ub tuh menguap tuh dari setan. Kita tahan dalam artian kita katupkan mulut kita. Kemudian keistimewaan Nabi lagi yang ketiga, tak ada hewan apapun lari dari Nabi Muhammad alaihissalam. Justru semua binatang ingin selalu mendekat kepada baginda kita Nabi Muhammad, sampai-sampai para penggembala kambing, penggembala unta di kota Madinah tuh, mereka bilang kalau Nabi Muhammad sedang ada di kota Madinah, kami mengeluarkan hewan-hewan kami setengah-tengah mati. Susah sekali kami mengeluarkan hewan kami, padahal menuju rumputnya, menuju makanannya. Tapi kalau sedang arah pulang nih, kami nak bawa tuh hewan kami tuh kembali lagi ke kota Madinah, mereka lari-lari. Hewan tersebut seolah-olah rindu dan mencari-cari bau aroma baginda kita, wangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan beliau yang nomor 4, badan beliau tak pernah dihinggapi lalat, satu kali pun tak pernah. Meskipun misalnya keadaan tak memungkinkan beliau untuk mandi, tak pernah badan beliau dihinggapi oleh lalat. Kemudian yang nomor 5, beliau melihat ke arah belakang seperti penglihatan beliau ke arah depan. Keistimewaan yang lain, tak pernah terlihat bekas air kencingnya. Nabi Muhammad tak pernah terlihat bekas kencing beliau ataupun bekas kotoran beliau kalau langsung ke tanah ya. Seolah-olah tanah berebut dengan kotoran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Jadi sekalian, Ibnu Mas'ud tuh dapat tugas untuk mengawani Nabi Muhammad alaihissalam, menjadi semacam asisten buat Nabi Muhammad alaihissalam dalam urusan-urusan pribadi beliau. Ibnu Mas'ud satu waktu ditanya sama para sahabat yang ingin tahu, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana Nabi kalau di tengah perjalanan misalnya Nabi ingin buang hajat? Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, Nabi akan mencari apapun yang dapat menutupi tubuh beliau, dan Nabi tak akan buka auratnya kecuali dah sampai di tempat tersebut. Pernah satu waktu, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, Nabi tak jumpa apapun untuk menutup tubuh beliau karena kami di gurun pasir. Terlihat ada dari kejauhan pohon-pohonan. Nabi pun kemudian memanggilnya. Pohon itu pun datang. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan pada mereka, aku ingin kalian menutupiku karena aku hendak buang hajat. Tutupi aku dari pandangan manusia. Pohon-pohon itu pun kemudian menutupi Nabi Muhammad alaihissalam, dan Nabi pun buang hajat di sana. Sudah itu Nabi pun minta mereka untuk kembali ke tempat semula. Ini yang katanya Imam Busiri, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang untuk panggilan Nabi pohon-pohonan. Beberapa pohon datang untuk panggilan Nabi Muhammad. Mereka pun berjalan dengan telapak kaki yang terdiri dari akar belukar. Saya jadi terfikir, jika pohon saja dipanggil Nabi datang, mengapa kita umatnya enggan untuk bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad? Mengapa kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ihtimam, kepedulian kita terhadap sunnah-sunnah baginda kita Nabi Muhammad, insya Allah. Para sahabat kemudian bertanya lagi, wahai Ibnu Mas'ud, lantas siapa yang membersihkan kotoran Nabi? Beliau sendiri-kah atau kamu diminta Nabi untuk membersihkannya? Sayyidina Ibnu Mas'ud menjawab, bukan Nabi, bukan pula saya. Dibiarkan begitu saja Ibnu Mas'ud? Bukan. Akan tetapi sampai dengan sekarang saya tak pernah melihat bekas kotoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.